Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikramul Haki dari SI 4610 dengan NIM 1202220255. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait STP konsep. Apa sih STP konsep itu? STP adalah singkatan dari Spanning Tree Protocol. Nah, Spanning Tree Protocol itu biasanya disingkat STP yang berfungsi untuk mencegah adanya looping ataupun segmen jaringan yang menggunakan redundancy. Dengan protokol STP ini, satu switch atau bridge akan ditunjuk sebagai designated bridge. Hanya designated bridge yang kemudian dapat memforward package, sedangkan redundant switch atau bridge yang lainnya akan menjadi backup. Secara sederhananya, STP akan mencegah loop dengan melakukan blocking di salah satu port switch, sehingga nantinya tidak akan terjadi loop maupun broadcast strom. Berikut merupakan contoh implementasi dari STP. Bisa dilihat di SW1-nya. Ketika sakti SW1 akan mengirimkan frame ke sakti SW2, maka SW1 akan memforward frame ke sakti SW3 karena port FA01 dari sakti SW2 berada pada status blocking, kemudian memfloat frame keluar melalui FA02 agar sampai ke sakti SW2. Sedangkan ketika sakti SW2 akan memfloat frame keluar melalui interface FA01 ke sakti SW1, maka sakti SW1 akan mengabaikan frame yang dikirimkan karena frame tersebut masuk melalui port FA01 dari sakti SW2 yang berada pada status blocking. Selanjutnya, ada 3 cara kerja STP. Yang pertama adalah memilih satu root bridge. Yang kedua, memilih satu root port tiap non-root port. Kemudian memilih designated port dan non-designated port setiap segmen. Memilih satu root bridge. Ketika STP aktif, masing-masing switch akan kemudian mengklaim dirinya sebagai bridge dan secara otomatis akan mengirimkan frame khusus satu sama lain yang disebut bridge protocol data unit. Cara STP menentukan switch manakah yang menjadi root bridge adalah dengan membandingkan bridge ID pada BPDU. Bridge ID, bridge priority plus MAC address. Priority bridge akan dibandingkan terlebih dahulu secara default adalah sama, yaitu 3278. Jika sama, maka yang akan dibandingkan adalah MAC address-nya karena tiap switch mempunyai MAC address berbeda. Maka switch yang mempunyai MAC address yang paling kecil adalah yang menjadi root bridge. Selanjutnya, memilih satu root bridge. Ketika STP aktif, masing-masing switch akan mengklaim dirinya sebagai root bridge. Dan secara otomatis akan mengirimkan frame khusus satu sama lain yang disebut bridge protocol data unit. Selanjutnya, STP menentukan switch manakah yang menjadi root bridge adalah dengan membandingkan bridge ID pada BPDU. Bridge ID, bridge priority plus MAC address. Priority bridge akan dibandingkan terlebih dahulu secara default adalah sama, yaitu 32768. Jika sama, maka yang akan dibandingkan adalah MAC address-nya. Karena setiap switch mempunyai MAC address yang berbeda. Maka switch yang punya MAC address yang paling kecil adalah yang akan menjadi root bridge. Yang terakhir adalah memilih suatu root port tiap non-root port. Root port merupakan port yang paling dekat dengan root bridge, yang mana root port ini berfungsi menerima BDPU dengan cost terkecil dari root bridge. Untuk setiap non-root bridge, setidaknya harus memiliki satu root port. STP menggunakan link calculation untuk menentukan root port dan non. Selanjutnya, memilih designated port dan non-designated port tiap segmen.
Designated port digunakan untuk memforward traffic. Dalam hal ini, switch port yang menjadi root bridge adalah switch yang menjadi designated port. Sedangkan port yang lain akan menjadi non-designated port dan akan diblok. Meskipun port diblok dan tidak dapat mengirimkan traffic, port tersebut masih bisa menerima BDPU. Baik, sekian persentase pada kali ini terkait STP. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.